Longsor takdir ilahi menemukan surga di balik reruntuhan dan air mata. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi binikmatihi tatimu sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, jiwa-jiwa yang hatinya dipenuhi cahaya iman dan kepekaan rasa, mari sejenak kita tundukkan kepala dan tenggelamkan nurani kita dalam keheningan yang penuh duka. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon izin untuk menyampaikan maksud dan narasi ini. Kami hadir bukan untuk menggurui, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengajak kita semua menangis bersama dan merenung bersama di hadapan kebesaran Allah atas ujian yang menimpa saudara-saudara kita di desa Cibenying, Majenang, Cilacap. Semoga penyampaian yang penuh air mata dan spiritual ini bisa menguatkan kita semua. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jika kita berbicara tentang musibah, kita tidak sedang membahas teori. Kita sedang membahas kenyataan yang menghantam. Saat ini ada sebuah kisah haru yang tertulis dalam lumpur dan bebatuan yang menjadi saksi bisu betapa fana dan ringkihnya keberadaan kita di dunia. Bab 1. Ketika bumi memeluk, ketika langit menangis. Kita menyaksikan bagaimana dalam sekejap mata Allah menarik kembali segala titipannya. Tanah yang selama ini menjadi sandaran, tempat bercocok tanam, tempat anak-anak bermain, tempat kita bersujud, tiba-tiba menjelma menjadi gelombang raksasa yang dingin dan gelap. Di Cibenying, kita tidak hanya kehilangan rumah dan harta, kita kehilangan senyum pagi, tawa riang sore hari, dan hangatnya dekapan keluarga di malam hari. Ketika kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, yang mungkin pada detik terakhir sedang terlelap dalam mimpi atau sedang bergegas menyelamatkan diri, namun akhirnya dipanggil kembali oleh Sang Pencipta. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah, ya Rahman, betapa pedihnya hati ini mendengar kabar duka itu. Bagi yang telah pergi, mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang kembali dalam keadaan diuji, insya Allah kembali sebagai syuhada akhirat. Mereka telah menemukan rumah sejati yang tidak akan pernah dihancurkan oleh bencana apapun. Tangisan mereka pemurnian jiwa, bab 2. Namun, bagi yang ditinggalkan, para pengungsi, para ayah yang kehilangan anak, para ibu yang kehilangan suami, para anak yatim yang kini menatap langit tanpa tahu harus bertanya kepada siapa, mereka adalah pahlawan kesabaran. Musibah ini bagi mereka adalah proses tempaan ilahi yang sangat berat. Di mana letak keimanan kita ketika segalanya diambil? Di mana letak ketaatan kita ketika kita kehilangan segala yang kita cintai? Jawabannya ada pada kalimat qadrallahu wa ma syaa fa'ala. Ini adalah takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti Dia lakukan. Air mata mereka, wahai saudaraku, adalah permata yang paling berharga di sisi Allah. Setiap tetesan air mata kesabaran dan keikhlasan itu sedang membersihkan jiwa dari kotoran dunia, sedang meninggikan derajat mereka di tempat yang kekal. Mereka sedang menjalani pembersihan spiritual terbesar yang hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Bersabarlah, karena setelah air mata yang tumpah, Allah telah menjanjikan kedamaian tak terhingga. Bab 3.
hakikat kemanusiaan dan tali persaudaraan. Musibah ini sesungguhnya adalah ujian bagi kita semua. Apakah kita tergerak? Apakah kita merasa sakit yang sama? Itu adalah ujian keimanan kita. Di tengah lumpur dan debu Cibenying, kita melihat kemuliaan sejati kemanusiaan. Kita melihat para tim SAR yang tak kenal lelah, wajah-wajah tulus yang bekerja dalam dingin dan bahaya. Mereka adalah tangan-tangan rahmat yang Allah kirimkan. Mereka mengajarkan kita arti dari ayat dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Mereka adalah cermin yang menunjukkan kepada kita, sebesar apapun musibah, ia tidak akan pernah lebih besar daripada kekuatan doa, persatuan, dan cinta yang tulus dari jutaan saudara. Longsor itu mungkin memisahkan jasad, tetapi ia justru mengikat erat jutaan hati dalam satu rasa duka. Saudaraku, ketika Anda ingin membantu, jangan hanya berikan uang, berikan jiwa Anda, berikan empati yang dalam, berikan doa yang penuh tangisan, berikan kata-kata penguat yang menyentuh relung hati. Biarkan mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Bab 4. Janji Allah dan harapan di balik reruntuhan. Saudaraku, di Cibenying jangan pernah putus asa. Reruntuhan itu bukan akhir. Reruntuhan itu adalah permulaan dari pembangunan yang lebih kuat. Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan bahwa setiap kesulitan yang menimpa seorang muslim pasti ada penebus dosa dan pengangkat derajat di baliknya. Hilang harta, Allah akan menggantinya dengan harta yang lebih berkah di dunia dan tabungan pahala yang abadi di akhirat. Hilang orang tercinta, mereka menunggu Anda di jannah, tempat pertemuan yang dijanjikan bagi para kekasih. Yakinlah, di setiap serpihan kayu yang hilang, di setiap gumpalan lumpur yang menutupi kenangan, Allah sedang menyusun kembali kehidupan Anda dengan cetak biru yang lebih indah, yang jauh dari kecintaan duniawi yang fana. Allah sedang mengajarkan Anda tentang kekuatan sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang, kekuatan sabar, kekuatan syukur, dan kekuatan persaudaraan. Bab 5. Pesan penutup dan pemurnian niat. Marilah kita jadikan tragedi Cibenying ini sebagai titik balik untuk memurnikan niat kita. Setiap bantuan yang kita berikan, baik itu doa, dana, atau tenaga, pastikan ia murni lillahi ta'ala. Jauhkan hati kita dari pujian, dari ingin diakui, dari ria. Sebab amal yang diterima bukanlah yang paling besar, melainkan yang paling ikhlas. Mari kita tutup perenungan ini dengan munajat yang dalam, dengan harapan bahwa Allah berkenan menerima tangisan dan permohonan kita. Angkatlah tangan, pejamkan mata, dan biarkan air mata mengalir sebagai tanda kehambaan kita kepadanya. Ya Rabbana, ya Karimul Akromin, kami menengadahkan tangan dari seluruh penjuru hati. Hati kami sakit jika kami bergetar menyaksikan ujian yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami di Cibenying. Ya Allah yang maha lembut, kami mohon kepadamu dengan keagungan asmamu, berikanlah kekuatan iman kepada mereka yang selamat. Pulihkan trauma, gantikanlah setiap kerugian materi mereka dengan rezeki yang lebih baik, lebih berkah, dan lebih bermanfaat. Lindungilah mereka dari segala kekhawatiran dan rasa putus asa. Ya Ghafur, ya Sahid, terimalah dengan rahmatmu yang luas seluruh korban yang wafat dalam musibah tanah longsor ini. Jadikanlah jasad mereka yang terkubur sebagai tempat peristirahatan yang tenang dan damai. Ampunilah segala dosa mereka, terangi kubur mereka, dan kumpulkan mereka bersama para nabi dan syuhada di surgamu yang abadi. Ya Allah, mudahkanlah proses identifikasi dan pencarian bagi sanak keluarga yang masih hilang. Turunkanlah pertolonganmu kepada tim SAR agar mereka dapat menjalankan tugas mulia ini dengan selamat. Ya Allah, ya Muqallibal Qulub, kami mohon bersihkan niat kami semua, jauhkan kami dari ria, dari pamer,
dari kesombongan. Jadikanlah setiap uluran tangan, setiap butir beras yang kami berikan, setiap tetes keringat yang mengalir di Cibenying murni karena mengharap wajah-Mu semata. Matikanlah kami dalam keadaan ikhlas sejati dan bangkitkan kami bersama golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, ingatlah pesan ini. Dunia ini hanya persinggahan, longsor ini hanyalah pengingat bahwa keindahan yang abadi hanya ada di sisinya. Mari kita teruskan dukungan kita karena solidaritas adalah jembatan menuju surga. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.